Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqa ibadahul mu'minin li'ada'il a'malis salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la khaliqul ardi was samawat. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khassahu rabbuhu bi asmal akhlaq wa ajmal sifat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidis sadati wa ala alihi wa ashabihi dzul fadail wal karamati, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, tentunya kita panjatkan rasa puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan segala macam bentuk kenikmatan yang tidak terhingga. Kita sehat, alhamdulillah, mendapatkan keafiatan, alhamdulillah, panjang umur, alhamdulillah, murah rezeki, alhamdulillah. Dan kita pun tidak lupa bersalawat untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kalau bukan dengan sunnah beliau kita tidak bisa menjalankan amal ibadah dengan baik dan benar. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau pada kehidupan di akhirat kelak. Amin, Allahumma amin. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau tidak salah hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-22 Pak ya, bulan Sya'ban. Dan itu artinya kita tidak lama lagi, dalam hitungan hari, kurang lebih seminggu kita akan masuk ke bulan suci Ramadan. Ketua Takmir berpesan Munkawa kita sampaikan tema tentang persiapan menjelang Ramadan. Saya kira memang satu hal yang sangat penting untuk kita mempersiapkan. Akan tiba bulan suci Ramadan, dan kalau tidak kita persiapkan, maka mungkin kita akan kalah sebelum bertanding. Kurang mau bertanding itu kan pasti ada persiapan dulu, ada sparring dulu, latihan pemanasan. Jadi begitu kita bertanding, insya Allah tidak akan shock, tidak akan terkejut. Ya marhamukallah, kita harus kembali bahwa Ramadan itu merupakan rangkaian dari 3 bulan, dari Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Bukankah kita sudah sering membaca doa yang disarankan, sebagaimana itu doa riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah, ada juga yang dari Anas bin Malik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab. Dah lewat Rajab, dengan gegap gempita kita melaksanakan peringatan demi peringatan, tiap malam, tiap hari, Isra Mi'raj, alhamdulillah. Dan demikian pula ya Allah, berikan keberkahan di bulan Sya'ban. Ini Sya'ban dah, nisfu dah lewat. Anjuran para ulama Munkawa berpuasa. Mudah-mudahan kita tadi sudah melaksanakan apa yang menjadi tradisi yang baik, sunnah. Karena memang hadis Nabi mengatakan Munkawa sholat sunnah, puasa sunnah itu pada setiap awal, pertengahan, dan akhir bulan. Wa ballighna Ramadan, ya Allah kami bermohon kepada Engkau, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Di lawas lagi Ramadan akan masuk dan akan ada di hadapan kita. Cuman ada satu hal yang harus kita pahami. Para ulama itu menggambarkan 3 bulan dari Rajab, Sya'ban, Ramadan itu sebagai bulan yang digambarkan dengan 3 waktu, 3 momen. Kalaulah bulan Sya'ban itu diibaratkan kayak orang bercocok tanam. Jadi orang bercocok tanam itu di bulan Rajab, mohon maaf, di bulan Rajab bercocok tanam. Begitu sampai bulan Sya'ban,
tanaman itu tumbuh yang kita sudah tanami di bulan Rajab, kita beri pupuk agar tumbuh subur, segar di bulan Sya'ban. Kalau kita sudah berikan pupuk yang baik, pengairan yang cukup, tumbuh-tumbuhan akan tumbuh subur, buah-buahan nanti akan berbuah dan bunga akan mekar apabila itu Ramadan. Maka artinya apabila Ramadan itu tiba nanti, itu bulan merupakan bulan kesempatan di mana kita tinggal memetik saja, tinggal panen saja, itu kalau Ramadan. Maka yang menjadi kesalahan kita, kita biasa mohon menjelang Ramadan baru berhimmat tuh beramal, dia jagin nunggu Ramadan baru beramal. Ramadan dia aja mengaji, tunggu Ramadan dia tadarusan etam, dia aja berzakat, berimpak, bersedekah Ramadan aja. Dan puasa apalagi, dia sudah Ramadan wajib baru kita berpuasa. Padahal konsepnya sebetulnya adalah puasa itu ibarat orang yang sudah memetik hasil buah yang tumbuh, mekar, berkembang, yang kita tanam sejak bulan Rajab. Bagaimana orang bisa memetik buah dan mengambil bunga yang mekar, sementara kita belum pernah menanam buah-buahan? Ini masalahnya. Tanam dulu, kemudian diberi pupuk yang cukup agar tumbuh berkembang, buahnya kita panen pada bulan Ramadan. Maka ini mengingatkan kita bahwa Ramadan itu bukan di mana kita uji coba, tapi sudah melakukan dan mengambil hasilnya saja, termasuk berpuasa. Jadi puasa Ramadan itu bukan puasa uji coba. Uji cobanya sejak bulan Rajab, kemudian ditambahi, dikembangkan, ibarat kata dipupuk di mana? Di bulan Sya'ban. Sehingga ketika tiba bulan Ramadan, kita tinggal memetik hasil betapa nikmatnya orang berpuasa. Maka jangan heran kalau kemudian kenapa ada orang tidak merasa nikmat berpuasa Ramadan. Yang ada hanyalah haus dan lapar, illal ju' wal 'atash, kata Nabi. Itu karena memang tidak ada persiapan sejak awal. Jamaah rahimakumullah. Maka yang kedua yang perlu kita sampaikan, kita harus menyiapkan diri dengan kedatangan bulan suci Ramadan yang cuma sekali setahun. Alhamdulillah hari ini kita bisa memasuki bulan Sya'ban, mudah-mudahan bisa lanjut masuk ke bulan Ramadan sebagaimana doa wa ballighna Ramadan. Amun umur usia masih ada, takutnya khawatir usia habis, wafat diambil Allah, belum sempat kita menikmati bulan suci Ramadan. Maka dalam rangka kita menyambut kedatangan bulan suci Ramadan ini, yang pertama kita menyiapkan hati. Siapkan hati, buka hati. Jadi open heart, yo. Buka hati agar ibadah Ramadan yang nanti akan kita masuki itu kita terima dengan lapang dada, dengan hati yang ikhlas. Ini ada 3 tipe manusia, tipologi manusia ketika Ramadan itu akan tiba. Yang pertama, ada orang yang merasa bangga dan berharap memang bulan itu bulan penuh dengan rahmat dan mendapatkan keberkahan. Berharap benih, pokoknya mudahan bisa kita memasuki bulan Ramadan. Ini yang pertama.
Yang kedua, ada juga orang sebaliknya, udah leh masuk lagi Ramadan bakal puasa pulang etam, menahan haus, menahan lapar, ada semacam merasa berat di hati, seakan tidak sanggup untuk melaksanakan amal ibadah puasa di bulan Ramadan. Ini tipe yang kedua. Mun kawan dia dulu Ramadan kan, karena kita belum siap. Ini tipe yang kedua. Tipe yang ketiga, antara harap dengan cemas. Memang alhamdulillah bisa kita sama-sama menghadapi bulan Ramadan, ya cuman bisa juga ada kekhawatiran. Ini tipe yang ketiga ketika kita akan berhadapan memasuki bulan Ramadan yang dalam hitungan beberapa hari ke depan. Kita berharap kita akan menjadi manusia yang pertama di mana kita berharap besar agar kita bisa masuk menghadapi bulan Ramadan dengan penuh harapan agar kita mendapatkan keberkahan sebagaimana yang Allah sebutkan di Quran. Berharap. Ibnu Rajab Al-Hambali itu pernah berkata, dulu para ulama itu 6 bulan sudah berdoa, 6 bulan sudah berdoa agar bisa masuk bulan Ramadan, ketemu Ramadan. 6 bulan. Jadi berdoa berharap bukan dimulai sejak bulan Rajab, tapi bahkan sejak Muharram, Safar, apalagi bulan Rabiul Awal. Kita menghitung aja mulai Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, 6 bulan. Dulu kata Ibnu Rajab, ulama-ulama kita, para salihin itu berdoa berharap 6 bulan mereka terus berdoa agar bisa ketemu dengan bulan suci Ramadan. Jadi bukan sekadar di bulan Sya'ban saja, bahkan 6 bulan sebelumnya. Dan setelah kemudian mereka bisa berhasil masuk ke bulan suci Ramadan, 6 bulan berikutnya berdoa lagi. Kan setahun 12 tuh bulannya. Setelah mereka berhasil masuk ke bulan suci Ramadan, berdoa lagi 6 bulan setelah itu. Apa doanya? Ya Allah, terimalah pahala ibadah puasa kami. Jadi berdoa 6 bulan sebelumnya agar bisa menjumpai Ramadan. Kalau sudah kita bisa berjumpa dengan Ramadan, berdoa lagi tidak putus-putusnya agar Allah mengabulkan segala apapun amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan. Jamaah rahimakumullah. Karena ini merupakan karunia rahmat Allah yang tak terhingga. Kul wa bifadlika wa birahmatika fabidzalika falyafrahu. Katakan, dengan rahmat dan karunia Allah hendaklah kita harus merasa senang. Ramadan itu rahmat, anugerah. Fabidzalika falyafrahu, maka hendaklah kita merasa bergembira, merasa senang hati. Itu sebabnya ada sebuah hadis, meskipun kualitasnya diragukan oleh sebahagian ulama karena memang tidak jelas sanadnya. Dikatakan barang siapa yang merasa senang, merasa gembira ketika masuk bulan suci Ramadan, Allah masukkan dia ke dalam surga. Man fariha bidukhuli Ramadan adkhalahullahu al-jannah, Allah masukkan ke dalam surga. Bermodalkan rasa senang, merasa gembira, Ramadan tiba, masuk ke dalam surga. Huwa khairun mimma yajma'un, karunia Allah itu jauh lebih baik ketimbang apapun yang kita kumpulkan dalam kehidupan ini. Dalam hidup ini apa gerang yang kita kumpulkan? Harta yang banyak. Sebanyak-banyaknya harta yang kita kumpulkan, semakin kita kumpulkan semakin merasa kurang. Dia ada habis-habisnya berarti.
Kita ingin kaya, sekaya apapun kita masih jauh lebih miskin dibanding Allah yang maha kaya. Allahul ghani wa antumul fuqara. Orang ingin pangkat jabatan, ada batasnya, mudah habis. Dia ada orang berjabatan seumur hidup. Huwa khairum mimma yajma'un. Rahmat anugerah Allah jauh lebih baik dari apapun yang kita kumpulkan di kehidupan ini. Maka apa susahnya kita merasa gembira, merasa senang dengan rahmat anugerah Allah, dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Membuka hati, membuka diri, itu penting. Jamaah rahimakumullah. Kemudian menjelang Ramadan nanti tiba, kita persiapkan. Selain hati kita buka dengan segala rasa senang, rasa gembira, rasa ikhlas, rasa penuh harap, bersihkan segala apapun yang menjadi dosa kesalahan kita, baik kepada Allah ataupun kepada sesama kita. Wanti-wanti Nabi, ujar Nabi, tidak akan diterima puasa orang di bulan Ramadan nanti kalau dia masih berkutat dalam hal yang menimbulkan kesyirikan kepada Allah. Jauhi hal-hal yang berbau syirik, karena itu bakal menghalangi pahala ibadah puasa kita nanti. Tinggalkan. Termasuk khurafat min tujuan, percaya kepada hal-hal yang tidak semestinya kita percayai. Kan di kita masih banyak tuh yang sifatnya khurafat, mitos yang tidak ada dasarnya. Kita jauhi, khawatir kita siapa tahu dia masuk ke dalam kategori syirik khafi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersihkan dari kesyirikan. Di Quran ada ayat yang mengatakan Allah tidak akan mengampuni doa syirik, tapi pada sisi lain Allah mengatakan seberapa besar pun kesalahan, dosa, kemaksiatan kita kepada Allah, Allah jauh lebih besar ampunannya. Maka jangan berputus asa dengan kita kembali memurnikan akidah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mun ada hutang, lunasi, terutama hutang puasa. Nih ibu-ibu nih biasanya, ya bu, udah berapa hari dibayari hutang puasa? Sebelum kita masuk ke Ramadan yang nanti tiba, kita usahakan bayari hutang-hutang kita tahun yang lalu. Siapa tahu masih ada tersisa. Kalau tidak akan numpuk, bertambah, terakumulasi lebih banyak lagi. Bayari hutang kita. Dia nyebut bang bu ya, tapi kenyataannya ibu-ibu banyak tuh hutang puasa. Karena memang kadang-kadang ada uzur yang tidak bisa ditolak, mending berpuasa, maka wajib dibayari. Tidak hanya hutang-hutang puasa kita, hutang-hutang puasa orang tua kita bayarikan fidyah. Jadi mun ada orang tua kita tahun lalu mungkin berhutang sudah puasa, Pak, gara-gara mungkin uzur ke apa kan mampu berpuasa. Para ulama mengatakan bisa dibayarkan dengan cara kita memuasakan orang tua kita. Shoma anhu waliyuhu, walinya yang memuasakan. Sudah Tuhan. Sebetulnya bisa aja berpuasa, cuman dikhawatirkan. Maka dianggap hutang dan wali bisa mempuasakan yang ditinggalkan. Atau yang kedua, kata Imam Nawawi, bahkan lebih abdal menkawa daripada etam repot memuasakan orang tua kita, bayarkan fidyah. Fidyatun ta'amu miskin, berikan makanan kepada orang-orang miskin sebanyak hari yang ditinggalkan. Berapa sehari? Hitungan ulama fikih menyebut kurang lebih ya 1 mud. 1 mud itu kurang lebih ya 70,5 ons ya.
berikan, dia repot 1 mud, bayari puasa. Kemudian jangan lupa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti pula bahwa tidak akan diterima nanti puasa seseorang kalau masih ada sangkut paut dengan orang tua. Takutnya hak kita berkelahi dengan orang tua. Ini zaman now ini macam-macam aja. Jangankan sesama kawan, orang tua berkelahi dengan anak, anak berkelahi dengan orang tua. Momen Ramadan sebelum tiba, sekarang kita urai mun ada masalah dalam keluarga kita. Huququl walidain menjadi penghambat pahala puasa kita akan ditolak oleh Allah. Oleh karena itu biasanya orang menjelang puasa silaturahim orang tua, terutama yang masih hidup, memohon ampun, memohon maaf, ikhlaskan, mun ada salah ampuni, mun ada hutang bayari jual. Namanya hutang biar orang tua ya. Iya. Selesaikan masalah kita dengan orang tua, itu bisa menjadi penghambat diterimanya pahala puasa kita di bulan Ramadan nanti. Demikian pula antara istri dengan suami, suami dengan istri. Banyak juga kasus di peteguran. Dah seminggu Pak di peteguran dengan bini, bini di petegur dengan laki. Khawatir menjadi penghambat puasa kita tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Ampunan lah. Aku minta ampun lah dengan kita Pak yo. Biar laki juga aku minta ampun juga lah dengan kita. Sama-sama ikhlaskan. Iya. Selesaikan secara adat. Iya. Jamaah Allah, demikian pula dengan sesama tetangga kita. Akan menjadi penghambat nanti pahala puasa kita diterima Allah mun kita dengan tetangga masih bermasalah. Kita selesaikan masalahnya apa gerang, namun di prinsip bermaafan saja. Fa'aslihu baina akhawaykum, maka baiki hak persahabatan persaudaraan kita, apalagi dengan tetangga di sebelah. Tingkatkan kepedulian sosial kita kepada sesama. Ada yang miskin, bantu dengan harta infak, zakat, sedekah yang kita miliki. Tetangga sebelah mun lagi bermasak, ujar Nabi juga, ibu-ibu dipesani banyak ya kuahnya. Iya, pemasak sayur santan, asam, kapa, keberi ke sebelah. Dia orang sebelah tahu memberi, membalas tuh Pak. Iya, beri sayur bening, orang sebelah tahunya masak gulai kambing. Baliknya gulai kambing Pak. Tapi intinya kepedulian kepada sesama perlu kita tingkatkan. Jangan sampai kita kehilangan silaturahim hanya karena sekat emosi dan mungkin rasa permusuhan di antara kita. Amun di kampung masih kuat Pak kekeluargaannya. Kayak di sini, apalagi di pedalaman masih kuat, rukun, aman, damai, saling tegur sapa, masih kuat. Tapi mun di kota sudah masing-masing. Peribahasa bahwa dinding rumah saja tidak tahu bagaimana keadaan di sebelah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti kita jangan sampai pahala puasa kita nanti terhambat hanya gara-gara kita masih bermasalah dengan tetangga dan keluarga yang ada di sekitar kita. Jamaah rahimakumullah, yang terakhir, kembali buka lembaran-lembaran yang mungkin lama tidak kita buka. Pertama Quran. Mungkin Quran ada berdebu di rumah tuh, jadi Quran buruk. Saatnya kita ambil kembali, keluarkan dari lemari, kita coba baca-baca ulang, latihan dulu supaya di Ramadan tadarusnya lancar. Buka kembali lembaran-lembaran Quran yang mungkin tersimpan setahun yang lalu. Jamaah rahimakumullah, Ramadan nanti bulan dimana kita memetik, menuai hasil, melancar bacaan baik.
banyak pahalanya. Yang kedua, jangan lupa buka lembaran-lembaran tentang fikih puasa. Maklum hak puasa Ramadan setahun sekali, tak lupa, diingat lagi apa darang niat puasa. Bukai lagi, belajar lagi, umpati lagi pengajian demi pengajian, terutama tentang fikih puasa. Maklum setahun sekali, belajar kembali ilmu. Apa yang menjadi kewajiban kita dalam berpuasa? Puasa bukanlah sekedar menahan haus lapar di siang hari, lalu berbuka sudah matahari tenggelam dengan azan yang dikumandangkan. Tapi puasa juga adalah bagaimana kita menahan hati, menahan mata, menahan telinga, menahan lidah yang bisa mendatangkan dosa. Apa yang wajib, kembali kita buka-buka. Apa yang sunnah, kembali kita buka, kita pelajari. Karena Imam Ar-Ramli, sebagaimana yang masyhur dalam bait, orang yang beramal itu, orang yang beribadah itu amun dia ada ilmunya percuma. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal tapi dia ada ilmunya, amalnya ditolak oleh Allah. Kita berharap agar puasa kita lakukan dengan ilmu. Maka perlu kita buka kembali ilmu tentang puasa, fikih puasa, agar amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan didasari dengan ilmu yang baik. Jamaah rahimakumullah, maka kita berharap dalam hitungan beberapa hari ke depan kita siapkan hati kita kepada Allah, buka hati, terima dengan ikhlas. Kemudian upayakan kita sucikan hati dengan taubat kita atas segala kesalahan, dosa, kemaksiatan baik kepada Allah, orang tua, keluarga dan tetangga. Dan jangan lupa siapkan persiapan-persiapan baik pengetahuan kita dan sekaligus persiapan latihan. Entah kita berpuasa atau kemudian kita melakukan amal ibadah seperti zakat, infak, sedekah, demi meningkatkan kepedulian sosial di antara kita.